Hilir mudik kendaraan tidak henti-hentinya melintas di wilayah ini. Kecamatan Atinggola, pintu masuk Provinsi Gorontalo di bagian utara. Entah mengapa, selalu ada kerinduan yang amat dalam untuk menjejak tanah Atinggola. Dan kini, beruntunglah saya, impian itu terwujud. Sudah lama hasrat terpendam untuk melihat potensimu, duhai Atinggola. Belahan bumi dengan anugerah pesona pantai indah dan sangat masyhur. Pemirsa, selamat datang di Atinggola, Gorontalo Utara. Disinilah rasa manis bermula. Wilayah perbatasan ini memiliki potensi lokal, potensi usaha mikro, kecil, menengah dalam produksi gula aren. Seperti apa? Buka Wali Lipu bersama saya, Elma Wijaya. Kecamatan Atinggola berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Logat masyarakat Atinggola memang sedikit berbeda, dan itu memperkaya kekhasan masyarakat Gorontalo di bumi Serambi Madinah. Di sini beragam potensi alam terbentang, seakan memanjakan masyarakatnya yang terkenal sopan dan ramah. Makanya hampir jarang terdengar ada riuh. Anugerah Sang Maha Kuasa menumbuhkan berbagai jenis tanaman, pepohonan yang melimpah manfaat. Di antaranya pohon aren atau pohon enau. Di Atinggola, pohon aren tumbuh subur. Dari pohon inilah jejak manis tanah Atinggola menyebar. Pohon aren menghasilkan gula aren yang terkenal, salah satu yang terbaik di Gorontalo. Pepohonan aren banyak dijumpai di dusun Pogapita, Desa Posono. Mungkin sekitar 15 menit jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan Atinggola menuju dusun ini. Para petani gula aren di sini terkenal ulet. Setiap hari mereka memproduksi gula aren. Pak Hajrin Tangahu salah satunya. Sudah begitu lama ia menekuni pekerjaan ini. Sejak fajar menyingsing, Pak Hajrin mulai menyadap air nirai dari pohon aren. Masih begitu tradisional proses pengambilan air niranya. Air nira inilah bahan baku utama pembuatan gula aren. Oleh sebab itu, pengambilannya perlu tepat, begitupun dalam memasaknya. Perlu kecermatan agar gula aren yang dihasilkan jadi yang terbaik. Selamat pagi, Pak Hajrin. Pagi, Ibu. Iya, saya Elma. Pak Hajrin, ini lagi apa sih, Pak? Lagi proses pembuatan pengawet Pengawetnya dari sabuk kelapa. sabuk kelapa, berarti terbilang alami ya, Pak? Ya, Ya. alami. Nah, tujuannya ini untuk apa sih, Pak, dibuat untuk pengawet ini? Pak, dia jadi manis. Jadi manis. Oke, saya juga penasaran nih, Pak Hajrin, proses pengambilan nira itu bagaimana sih, Pak? Ya, ini prosesnya. Dari ini dimasukin ke bambu itu. Oh, jadi ini yang dibuat ini pengawetnya nanti dimasukkan ke dalam Iya, bambu yang sana. bambu sana itu. Oke, Bapak, saya juga ingin mengetahui apakah sudah ada aren yang sementara dimasak begitu Ya, sudah ada itu. di dalam sana ya? Iya. Oke, boleh kita lihat, Bapak. Ayo. Ini berapa lama mau masak ini? Mungkin 4 jam lah. 4 jam. Kalau untuk masaknya tadi, Pak, itu harus di pagi hari atau bagaimana sih, Pak? Iya, di pagi hari. Harus pagi hari. Kenapa harus di pagi hari? Ini kan ini yang tiparan sore, Heeh. nanti pagi begini dikasih lanjut. Oh. Jadi sore itu cuma dikasih panas begini, Heeh. habis apinya tidak dikasih terus. Oh, oke. Cuma mendidih begitu, sebiar begitu. Jadi pagi-pagi dikasih lanjut.
Dalam bahasa Atinggola, pinaso air nira yang dipanaskan. Ini menurutku satu produk yang sungguh luar biasa. Sebelum pembuatan gula aren atau biasa juga orang menyebutnya gula batu. Ketika dicicipi, pinaso rasanya seperti meneguk air kelapa. Sangat manis, begitu enak mengalir di tenggorokan. Menurut Pak Hajrin, warga di sini yakin pinaso berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Warga luar Atinggola yang pernah mencoba pinaso, kabarnya sangat tertarik dengan pinaso. Makanya beberapa pemuda di Atinggola memiliki ide untuk mengembangkannya menjadi produk minuman tradisional penyegar tubuh. Nah, ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu, gula aren khas Atinggola. Wah, luar biasa. Setelah diolah beberapa jam, gula aren ini sudah siap dipasarkan. Menurut Pak Hajrin, kebanyakan gula aren buatannya langsung diburu pembeli di tempat ini. Pembeli pun beragam. Ada warga yang memang untuk digunakan sehari-hari, ada pula pelaku usaha yang membeli untuk diolah lagi menjadi produk yang lain. Kalau so kelihatan kayak kental. Assalamualaikum Pak Hajrin. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sudah ada produksi hari ini? Sudah ini. Oh iya. Oke, dengan Bapak siapa? Oh, saya Bapak Gasim Bait. Kebetulan saya di Galeri Gula Aren Atinggola untuk kebutuhan gula semut di rumah produksi saya. Jadi mau beli gula aren untuk? Iya, untuk saya olah untuk jadi gula semut. Oh, berarti Bapak ada galerinya ya? Ada ya. Boleh saya lihat Bapak untuk tempat produksinya Ada, dari iya. gula aren? Iya, ada. Oke. Insya Allah kalau sudah selesai ini nanti antar ke rumah produksi saya, nanti kita akan ketemu lagi di sana. Oke. Iya, terima kasih Pak Hajrin. Kita mau ke Pak Gasim dulu untuk melihat tempat produksi. Iya, Pak Hajrin. Assalamualaikum Pak Hajrin. Mari Ya, Bapak. Saya pun diajak Pak Gasim ke tempat usahanya. Selama ini saya masih penasaran bagaimana gula semut dibuat. Maka kesempatan ini tidak akan pernah saya sia-siakan. Melihat dari dekat bagaimana pengolahannya, juga bagaimana strategi penjualan Pak Gasim sehingga gula aren dan produk lain yang dijual bisa laris di pasaran. Oh, ini Pak Gasim tempat produksinya sekaligus galeri ya Pak? Iya. Ini Galeri Gula Aren Atinggola. Perlu disampaikan bahwa gula aren Atinggola ini sudah punya sertifikat Ya. yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk indikasi geografisnya. Artinya kita sudah punya hak kekayaan intelektual untuk produk gula aren Atinggola. Oke, saya juga penasaran nih Pak, bagaimana sih awal mula atau cerita dari Bapak untuk memulai usaha ini? Secara kebetulan bahwa gula aren Atinggola ini adalah salah satu mata pencaharian pokok untuk masyarakat Atinggola. Jadi sejak ini gula aren ini jadi di Atinggola itu sudah sejak dari zaman dahulu kala memang sudah ada di Atinggola. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana gula aren Atinggola ini bisa terkenal, kemudian kita bisa meningkatkan hasil produksi, kemudian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Melihat peluang-peluang yang ada, sehingga kami telah mengusulkan ini ke Kementerian Hukum dan HAM, dan alhamdulillah kita sudah punya sertifikat itu. Di samping itu kami juga sudah
bekerja sama dengan Bank Indonesia dan kami sudah menjadi binaan Bank Indonesia. Alhamdulillah produk kita sekarang ini sudah mulai terkenal dan kami sudah beberapa kali mengikuti ajang kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Seperti ini ada pameran di Dubai sudah pernah. Berarti langsung ke sana juga Bapak? Produknya. Produknya, oke. Tapi yang sayanya belum. Nah, tapi kalau ini di Jakarta, ini produk internasional sudah itu kami ikuti sendiri. Iya. Ya, jadi sudah banyak event-event yang kami telah ikuti dalam rangka peningkatan kualitas maupun kuantitas dari gula aren ini. Ini kan namanya juga sebagai IKM Mohoingo. Ya. Terinspirasi dari mana sih Pak? IKM Mohoingo itu artinya, itu dalam bahasa Atinggola artinya pemanis. Pemanis. Ya, Mohoingo itu manis lah. Jadi sesuai dengan rasanya itu ya, karena rasa manis sehingga kami namakan ini UMKM Mohoingo. Oke, jadi di sini tempat produksinya Pak? Iya, ini ruang produksi gula semut. Jadi langkah awal yang kita lakukan, jadi pemilihan gula aren untuk mau diproses sebentar nanti. Jadi gula arennya harus dipilih sesuai dengan kualitas yang bisa menghasilkan gula semut. Oke, gula aren yang dipilih itu seperti apa sih Pak? Dia tidak lunak, dia bentuknya seperti ini. Yang keras seperti yang saya keras, boleh ya. sentuh Ya, ya? bisa. Yang keras begini ya Pak? Iya. Oke. Ya, teksturnya seperti ini. Teksturnya harus keras, tidak boleh yang terlalu lunak ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Jadi mesin ini namanya mesin pencacah gula aren. Setelah dicacah di sini, kemudian dibawakan kemana Setelah Pak? dari sini, kita akan bawa ke sini, kita deder seperti ini. Ya, ini contohnya ini. Ini dia masih agak kasar begitu ya Iya, Pak? iya. Ini kita akan sebentar ini kita akan masukkan ke oven pengering. Setelah dicacah tadi, Iya. dia jadinya seperti ini. Iya. Mhm. Nanti sebentar langkah selanjutnya kita akan mengeluarkan kadar air ini melalui oven pengering yang ada tersedia ini. Ini kenapa beda Pak? Di sini kan ini kelihatan masih besar-besar ya Pak ya, Iya. dan ini sudah agak mulai kecil-kecil begitu. Ya, ini tidak memang karena hasil dari yang di mesin pencacah tadi ada setelan-setelan yang harus kita perbaiki sehingga menghasilkan model yang seperti ini. Tapi tetap rasanya Tetap sama. Sama rasanya. Oke, setelah Iya. dari sini Pak. Jadi setelah dari sini kita masukkan ke oven pengering. Oke, Karena kita ke oven pengering di sini ya. Oke, kalau di ovennya itu berapa lama untuk Kalau dimasukkan di ke dalam oven? oven pengering ini dia kapasitasnya 15 kg dalam satu kali proses itu. Ada 10 rak itu, terisi satu rak itu 1,5 kilo, berarti dia akan 15 kilo per satu kali oven. Oke, durasinya Pak berapa? Kemudian waktu yang digunakan itu dia menggunakan waktu 6 sampai 8 jam tergantung di kadar air yang ada di gula arennya. Ada kalanya gula aren itu ada memiliki kadar air yang agak lebih, ada juga yang sudah agak kering sehingga durasi waktu yang digunakan itu kan beda-beda. Oke, boleh saya lihat dalamnya Pak, bagaimana di ininya? Oh, jadi itu nanti diletakkan seperti itu ya Pak ya. Kita ke Jadi bagian mana? setelah dari sini kita lihat teksturnya sudah kering, kemudian sudah layak untuk masuk di mesin penepung ini, maka kita akan Ini namanya mesin mesin penepung gula mesin aren. penepung. Oke. Nanti di mesin penepung ini gula arennya diapakan Bapak? Ya. Jadi masukkan ke sini. Ini yang sudah ini yang sudah kering ini masuk. Ini yang sudah kering beda Ya. dengan yang tadi masih Ya. agak sedikit Ya. basah Ini yang begitu sudah kering ya. masuk di sini sehingga keluarnya dia agak sudah halus seperti ini.
kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk usaha ini, dan berharap juga mungkin nanti akan ditambahkan juga karyawannya, Pak? Ya, jadi ke depan ini rencana kami untuk usaha ini bisa lebih maju lagi, Iya. sehingga kami mengharapkan dorongan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa memajukan ini, agar produk ini dikenal oleh masyarakat luas. Ya. Baik, Bapak terima kasih banyak, ini luar biasa sekali, semoga usahanya semakin sukses. Amin. Dan semakin banyak juga yang mengenal usaha ini. Amin. Terima kasih banyak, Terima kasih. Bapak. Ya. Seakan tidak pernah habisnya, gula aren juga diolah menjadi gula merah cair. Pak Sardan Jukiro salah seorang pembuatnya. Penikmat gula aren cair cukup banyak, makanya olahan ini memiliki prospek cukup besar. Gula aren cair jadi pemanis rujak, pemanis aneka kue basah, dan kegunaan lainnya. Saya pun ditujukan Pak Sardan bagaimana cara pengemasan gula merah cair ini. Halo Pak Sardan. Ya, Ibu. Iya, Ya. saya Elma. Ya, mohon maaf. Oke, Pak Sardan. Bapak ini lagi sementara apa, Pak? Saya sementara ini sekarang proses pembuatan gula merah cair Atinggola. Ini sementara proses pendinginan ya. Iya. Dan ini prosesnya, alhamdulillah ini kemasannya ada yang 500 ml, ini 500 ml, sama itu yang 250 ml. Oke, ini yang 250 50 ml. ml, sama yang Oke. Dan 500 ini stikernya ya, Ya, Pak ya? stikernya. Ada stikernya, kemudian expirednya ini kurang lebih 3 bulan ya expirednya. Expirednya 3 bulan. Oke, Bapak ini bisa dijelaskan proses pembuatannya seperti apa sih, Pak? Ya, proses pembuatan gula merah cair Atinggola. Jadi ini salah satu produk unggulan Atinggola ya. Prosesnya ini dari gula aren murni, ini dengan kekentalan yang maksimal kurang lebih 25 sampai 28% kadar airnya ya. Sehingga kita tanpa pengawet ya, sehingga Sama sekali tidak ada pengawet. Dan ini prosesnya dari pemilihan aren yang bagus, sehingga dari segi rasa untuk gula aren cair ini beda dari yang lain. Apa yang menjadi pembedanya? Ya, menjadi pembedanya ini untuk gula aren cair kita memilih bahan baku yang berkualitas baik, dan ini dengan proses pemasakan yang apinya itu tidak terlalu kuat ya, sehingga Tidak terlalu besar iya, apinya. terlalu besar ya, karena mempengaruhi rasa ya. Kalau ini rasanya manisnya itu pas ya, tidak bikin enek ya, tidak bikin enek ya. Oke, apa yang menjadi tantangannya? Yang menjadi tantangan kami yang pertama adalah kalau dari segi kami masyarakat, artinya biasa, kemudian para UMKM yang masih kecil, jadi dari segi modal ya, keterbatasan modal yang kami punya masih terbatas, sehingga banyak permintaan-permintaan yang belum kami bisa sanggupi karena memang keterbatasan modal ya. Kemudian dari segi bahan baku juga sebenarnya banyak, tapi untuk pohon-pohon ini saya rasa di sini sudah banyak yang ditebang karena jadi kebun jagung. Sementara potensial untuk gula aren ini sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan untuk sebuah usaha ataupun komunitas pertanian yang unggul, khususnya di Gorontalo, karena harga gula aren sekarang itu sudah
kalau sekarang ecerannya itu kota itu 25 sampai 30 ya. Dan ini potensial untuk kita bagaimana peluang usaha. Tinggal kita keterbatasan modal, kemudian dari petani kurangnya pemahaman tentang bagaimana membudidayakan lagi gula aren ataupun aren-aren yang ada di Atinggola. Karena ini memang kita banyak permintaan, tinggal kita ini bagaimana mengemasnya supaya banyak. Sudah pasti perlu modal. Ya. Kemudian dari segi penanaman juga sekarang sudah ada beberapa desa yang sudah mulai menanam, sehingga insya Allah yang ke depan 10 tahun ke depan ini menjadi salah satu komoditas yang bisa diekspor. Ya, baik. Terima kasih Pak sama-sama, Sardan. Kita makasih juga sudah mampir berharap di ya agar tempat pemerintah terus memperhatikan dan mendukung juga untuk perkembangan dari usaha Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Di Dusun Pogapita, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, ada sekitar 5 hektar luas lahan pohon aren. Para pembuat gula aren ada yang tergabung pada kelompok petani gula aren. Keberadaan kelompok tani ini penting sebagai wadah para pembuat atau petani gula aren saling bekerja sama dan bertukar pendapat demi kemajuan usaha mereka. Pohon aren juga banyak tumbuh di dusun lainnya yang ada di Atinggola. Mungkin inilah berkah yang diberikan Yang Maha Kuasa di tanah Atinggola. Memiliki tanah yang subur sangat cocok tumbuh kembang pohon aren. Maka tidak heran jika banyak yang membandingkan gula aren yang dihasilkan di daerah ini kualitasnya berbeda dengan tempat lain. Di sini gula aren secantik warna dan bentuknya. Pemerintah dan masyarakat setempat bersyukur juga bangga dengan potensi gula aren ini. Kalau sumber penghasilan dari masyarakat di Desa Posono itu 100% dari pembuatan gula aren. Dan semenjak nenek moyang memang gula aren di Kecamatan Atinggola dan khususnya untuk Desa Posono itu mata pencariannya kan cuma dari gula aren. Ada sebuah kelompok daripada koperasi kecil untuk bisa tumbuh besar, kemudian punya petani-petani gula aren, ya, tempat-tempat daripada pengolahan daripada gula aren. Kalau istilah daripada bahasa hari-hari ada balombo, itu kemudian bisa menampung daripada hasil itu, kita tampung, kemudian standar daripada harga, sehingga gula aren itu tetap hidup daripada di Atinggola untuk kemaslahatan daripada untuk Kecamatan Atinggola, sehingga daripada salah satu daya tarik daripada daerah-daerah lain untuk datang ke Atinggola dengan nama gula aren, orang-orang bisa menuju kepada kita dengan daripada hasil yang terbaik. Puas benar aku hari ini bisa bertemu langsung dengan petani pembuat gula aren dan mendengarkan banyak kisah dari pelaku usaha gula aren tentang bagaimana mereka memulai usaha, mengembangkannya, tantangan hingga harapan indah yang tersemai. Duhai si manis Atinggola, ku bahagia bisa menjejakmu. Semoga suatu ketika ku kembali lagi menatap potensi dan pesonamu. Dari kebiasaan masyarakat hingga peluang ekonomi masa depan, Kecamatan Atinggola membuktikan bahwa potensi lokal seperti produksi aren tidak hanya warisan, tetapi juga sebagai kekuatan untuk menggerakkan UMKM dan mensejahterakan masyarakat.
Mari kita dukung dan banggakan produk lokal karena dari Atinggola untuk Indonesia.